Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fidatul Fikri dari kelas A, program studi Tadris Matematika, akan mempresentasikan tentang silogisme kategorik mata kuliah logika dan himpunan. Baik, langsung saja. Silogisme standar, silogisme kategorik atau silogisme saja adalah suatu bentuk formal dari deduksi yang terdiri atas proposisi-proposisi kategorik. Deduksi menggunakan proposisi universal sebagai premis. Contoh 1, semua pahlawan adalah orang yang berjasa. Kartini adalah pahlawan, Kartini adalah orang yang berjasa. Penjelasan, silogisme itu terdiri dari 3 proposisi kategorik. 2 proposisi yang pertama sebagai premis, sedangkan yang ketiga sebagai konklusi. Jumlah termnya ada 3, yaitu term subjek, term predikat, dan term tengah. Dalam contoh 1, kata pahlawan, orang berjasa, dan Kartini masing-masing digunakan 2 kali. Kartini digunakan 2 kali sebagai subjek, sekali di premis, sekali di konklusi. Orang berjasa digunakan 2 kali sebagai predikat, sekali di premis, sekali di konklusi. Term pahlawan digunakan 2 kali sebagai term tengah, hanya di premis 1 dan 2. Tidak terdapat di konklusi. Dengan bantuan term ini, konklusi penalaran ditemukan. Jadi, dengan bantuan term tengah ini, konklusi penalaran bisa ditemukan. Proposisi premis yang memuat term predikat dalam contoh 1, yaitu orang berjasa disebut mayor. Sedangkan yang memuat term subjek dalam contoh 1, yaitu Kartini disebut minor. Dalam contoh 1, semua pahlawan adalah orang berjasa disebut premis mayor. Karena mengandung term predikat, karena memuat term predikat. Kartini adalah pahlawan disebut premis minor karena memuat term subjek. Jadi Kartini adalah orang yang berjasa. Dalam silogisme standar, premis mayor yaitu yang memuat term predikat selalu ditempatkan sebagai proposisi pertama pada baris pertama. Premis minor yang memuat term subjek ditempatkan sebagai proposisi kedua pada baris kedua, sedangkan konklusi pada baris ketiga. Sebagaimana contoh 1. Pada baris pertama yaitu semua pahlawan adalah orang yang berjasa. Premis mayor. Baris kedua, Kartini adalah pahlawan. Premis minor. Baris ketiga, jadi Kartini adalah orang yang berjasa. Ini adalah konklusinya. M adalah P, S adalah M, jadi S adalah P. Penalaran yang menggunakan perantaraan term tengah untuk menarik konklusi itu oleh Aristoteles disebut penalaran tidak langsung. B. Prinsip-prinsip silogisme. Silogisme sebagai prosedur penalaran menurunkan konklusi yang benar atas dasar premis-premis yang benar. Dasar-dasar tersebut disebut prinsip-prinsip silogisme. Ada 2, yaitu 1. Prinsip persamaan. Prinsip ini mengatakan bahwa dua hal adalah sama kalau kedua-duanya sama dengan hal yang ketiga. S adalah M adalah P. Jadi S adalah M. Jadi S adalah P. Contohnya, premis 1, M adalah P. Semua mamalia adalah hewan. Premis 2, S adalah M. Kucing adalah mamalia. Kesimpulannya, S adalah P. Jadi, kucing adalah hewan. Karena semua mamalia adalah hewan dan kucing termasuk kelas mamalia, jadi kucing termasuk hewan. Yang kedua, prinsip perbedaan. Prinsip ini mengatakan bahwa dua hal itu berbeda yang satu dengan yang lain. Kalau yang satu sama dengan hal yang ketiga, sedangkan yang lain tidak sama. S adalah M bukan P. Jadi S bukan P. Contoh, premis 1, M adalah P. Semua mahasiswa FITK adalah mahasiswa UIN. Premis yang kedua, S bukan P. Semua siswa SMA bukan mahasiswa FITK. Kesimpulannya, S bukan P. Jadi, siswa SMA bukan mahasiswa UIN. Kedua prinsip tersebut penerapannya dalam silogisme memerlukan 2 prinsip lagi. Artinya, kalau silogisme tidak memenuhi kedua prinsip penerapan itu, kebenaran konklusi silogisme tidak dapat dipastikan. Kedua prinsip penerapan itu adalah 1. Prinsip distribusi.
bahwa apa yang berlaku secara distributif untuk suatu kelas yaitu berlaku untuk semua dan masing-masing anggotanya berlaku untuk tiap-tiap anggotanya masing-masing. Yang kedua, prinsip distribusi negatif, bahwa apa yang diingkari tentang suatu kelas secara distributif juga diingkari pada tiap-tiap anggotanya masing-masing. Contoh prinsip distribusi. Semua pahlawan adalah orang berjasa. Nah, di sini orang berjasa itu berlaku untuk semua pahlawan secara distributif. Premis kedua, Kartini adalah pahlawan. Kartini itu termasuk anggota kelas pahlawan. Jadi Kartini adalah orang yang berjasa. Orang berjasa juga berlaku untuk Kartini. Contoh prinsip distribusi negatif. Semua Toyota itu bukan sedan bermesin diesel. Term sedan bermesin diesel diingkari Toyota secara distributif. Mobil Adam itu adalah sebuah Toyota. Mobil Adam adalah anggota kelas Toyota. Jadi mobil Adam bukan sedan bermesin diesel. Sedan bermesin diesel juga diingkari pada mobil Adam. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa. Saya dari program studi Tadris Matematika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu Afidatul Fikri. Baik, menurut Aristoteles, kebenaran prinsip-prinsip di atas bertumpu pada kebenaran prinsip-prinsip yang lebih dalam lagi, yaitu azas-azas penalaran yang jumlahnya ada 3. Yang pertama, azas identitas. Yang kedua, azas non-kontradiksi. Yang ketiga, azas tiada jalan tengah. Yang pertama, azas identitas adalah segala sesuatu itu identik dengan dirinya sendiri, seperti A sama dengan A. Contoh, sebatang pohon adalah pohon. Yang kedua, azas non-kontradiksi ialah tidak ada sesuatu yang sekaligus memiliki dan tidak memiliki sesuatu sifat tertentu. Kan tidak mungkin A sama dengan B sekaligus A tidak sama dengan B. Contoh, tidak mungkin pintu tersebut tertutup dan terbuka secara bersamaan dan kondisi yang sama. Yang ketiga, azas tiada jalan tengah. Azas tiada jalan tengah adalah sesuatu pasti memiliki sifat tertentu atau tidak memiliki sifat tertentu. Seperti A sama dengan B atau A tidak sama dengan B. Contohnya, pintu tersebut hanya bisa terbuka atau tertutup dalam waktu dan kondisi yang sama. Baik, selanjutnya adalah bentuk silogisme menyimpang. Silogisme kategoris menyimpang adalah argumen deduktif yang kesimpulannya tidak mengikuti premis. Terdapat 3 macam, yaitu yang pertama, penyimpangan dari silogisme standar dapat terjadi karena orang tidak menggunakan proporsi kategorik standar, atau bisa dikatakan konklusi penalaran ini dinyatakan dalam pertanyaan retorik atau pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Contohnya, semua orang yang sakit gigi yang tidak rajin sikat gigi. Aisyah rajin sikat gigi. Mengapa Aisyah harus takut sakit gigi? Dalam bentuk standar, semua orang yang sakit gigi bukan orang yang rajin sikat gigi. Aisyah adalah orang yang rajin sikat gigi. Jadi, Aisyah bukan orang yang sakit gigi. Yang kedua, penyimpangan dari silogisme standar juga dapat terjadi karena term yang sama dilambangkan dengan kata-kata yang berbeda. Contoh, semua abdi negara
harus siap bergerak, dan prajurit TNI. Maka dimanapun ia ditempatkan, ia tidak pernah merasa tetap. Dalam bentuk standar, semua prajurit adalah orang yang selalu siap bergerak. Aden adalah prajurit. Jadi, Aden adalah orang yang selalu siap bergerak. Yang ketiga, menggunakan term equivoque. Menggunakan kata yang sama tetapi memiliki arti yang berbeda. Contoh, semua warga negara harus membayar pajak. Gelandangan itu warga negara. Gelandangan itu harus membayar pajak. Nah, di sini term warga negara digunakan dua kali dengan makna yang berbeda. Term warga negara yang pertama menunjuk subkelas warga negara yang mampu. Sedangkan term warga negara yang kedua menunjuk subkelas warga negara yang tidak mampu. Maka penalaran di atas adalah penalaran yang sesat atau tidak sahih. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.